Kamu. Kamu. Maaf, Apa yang kamu lakukan? saya di sini untuk wawancara. Apakah kamu di sini untuk wawancara? Kamu pergi sebelum giliranmu. Ya, Masuk. Ayo. Kalian bertiga telah masuk ke babak kedua wawancara. Selamat. Topik wawancara adalah menyelesaikan proposal pariwisata bersama. Sebelum itu, mengapa kamu memilih perusahaan kami? Era internet adalah untuk individu. Dan industri pariwisata juga dalam tren ini. Jadi saya ingin mencari perkembangan baru di bidang ini. Untuk saya hanya tertarik. Jadi saya ingin mencoba. Dan kamu? Ningxia, mengapa kamu ingin datang ke perusahaan kami? ya. Karena saya melihat di situs web Anda bahwa 90% tema terkait dengan cinta. Meskipun saya belum pernah jatuh cinta. Tapi, saya telah membaca banyak buku terkait dan menonton banyak film. Dan saya juga membayangkan seperti apa cinta itu. Saya pikir cinta sama seperti perjalanan. Ini tentang dua orang menikmati pemandangan sepanjang jalan. Mengatasi kesulitan bersama. Dan mencapai tujuan bersama. Saya bisa menjadi pendamping perjalanan romantis ini. Dan meninggalkan lebih banyak kenangan indah untuk semua orang. Karena saya memiliki ideal dalam pekerjaan. Jadi saya akan lebih bersemangat dalam pekerjaan. Kamu berusia 26 tahun. Kamu belum pernah jatuh cinta. Ya, Kamu belum pernah jatuh cinta di usia 26. Tidak maksud, dan pendidikan rendah. Kamu tidak belajar keras. Juga tidak menikmati hidup. Apa yang telah kamu lakukan? Kamu telah hidup seperti ini. Dan masih mengklaim bahwa kamu akan bersemangat dalam pekerjaan. Tidakkah kamu malu? Tinggalkan aku sendiri. Pergi saja. apa? Haruskah aku menunjukkan identitasku sebagai penyelamat? Mungkin itu akan membantuku mendapatkan pekerjaan ini. Tidak, aku tidak boleh menunjukkan kelemahan. Menyelamatkan adalah hal yang ingin kulakukan. Aku tidak perlu meminta-minta apapun. Aku bilang, apa yang kau lamunkan? Kau dengar pertanyaanku? Aku tidak berpikir hidup biasa. Adalah sesuatu yang memalukan. Tidak, pekerjaan ini membutuhkan seseorang dengan jiwa petualang. Tapi kau juga perlu memiliki pengalaman kerja. Dan orang yang bersemangat. Pekerjaan kita juga membutuhkan seseorang dengan gelar. Bahkan jika kau tidak memberiku posisi ini, kau seharusnya tidak membuat komentar sembarangan tentang hidupku. Siapa yang memanjakmu dengan kebiasaan buruk ini? Senang menyerang orang lain. Hei, sudahkah kau memarahi semua pemimpi di luar sana? Kau akan bahagia. Kau perlu ke psikiater, tahu? Oke. Aku bersedia memberimu kesempatan ini. Aku akan beritahu dengan sangat jelas bahwa aku memberimu pekerjaan ini. Karena aku pikir kau terlalu menyedihkan. Anggap saja sebagai amalku. Biarkan kau melihat dunia nyata. Begitu, kau masih ingin menandatangani kontrak denganku, kan? Bahkan jika kau dihina olehku. Pikirkan sewa yang harus kau bayar di akhir bulan. Dan kesombongan yang dibawa oleh pekerjaan ini. Setiap hari kau bisa berinteraksi dengan orang-orang terbaik di kota. Dan masuk keluar gedung yang sama. Memegang secangkir kopi. Dan menggantung kartu kunci. Dan masuk keluar dengan setelan profesional. Tidak perlu berdesakan di kereta bawah tanah untuk bekerja atau bepergian. Menginap di hotel bintang 5 yang mewah. Tidak perlu lagi melambai-lambaikan bendera merah murah. Dan memimpin sekelompok turis yang hanya membuat masalah. Dan turis yang rewel yang tidak ingin mengeluarkan uang lebih. Tidak perlu lagi berjongkok di tempat wisata yang ramai. Di sebelah tempat wisata yang ramai. Memikirkan fasilitas-fasilitas ini yang tidak ada hubungannya dengan idealisme. Kamu tetap akan menerima pekerjaan ini. Benar, kan? Jadi jangan bilang kerja itu untuk idealisme. Menurutku pribadi, orang datang bekerja. Menggunakan keahlian profesional mereka yang luar biasa. Untuk menukar gaji yang layak dari bos. Apa kamu terlalu banyak baca dongeng? Atau tingkat bacamu cuma setara SD? Kamu benar-benar membuka mataku. Aku belum pernah bertemu orang sepertimu, yang penuh prasangka. Inikah dunia nyata yang kamu bicarakan? Kamu tidak mengerti kesulitan kami. Kenapa kamu begitu jahat? Itu kepercayaan dirimu yang berlebihan, oke? Kamu cuma bisa bicara beberapa kata sebagai pemandu wisata. Kamu tidak punya kelebihan khusus. Kamu tidak tahu apa itu karir. Dan itu cuma alasan untuk lari dari kegagalan. Untuk membuatmu terus berjalan. Berhenti bicara omong kosong. Tanda tangan atau tidak? Ini kesempatan terakhirmu.
Oke, wawancara hari ini selesai. Kamu bisa pergi sekarang. Aku kecewa dengan semua orang. Tuan Zhao, dalam penilaian sebelumnya, Ningxia adalah yang terbaik di antara semua. Bukankah kita sudah bahas latar belakang pendidikannya sebelumnya? Kamu sudah berkompromi. Apa tadi terlalu keras? Keras. Kalau tidak tahan dengan kegagalan ini, bagaimana bisa bekerja? Dia datang untuk wawancara di hari pertama. Bisa bertahan melalui banyak tahap bersamamu. Itu tidak mudah. Tahu kenapa aku tidak suka pendidikan rendah? Karena sekolah tidak bisa mengajarkan mereka banyak. Aku benci mereka yang bilang tidak punya minat, tidak berbakat, atau sial. Mereka tidak akan bekerja keras. Bagaimana bisa mereka menghadapi tantangan? Dan aku baru saja memberinya kesempatan. Tuan Zhao, bagaimana kamu bisa mempekerjakan orang seperti ini? Lebih baik tidak mempekerjakan daripada mempekerjakan sekumpulan pemalas. Qin Hao, kamu benar-benar brengsek. Ini karena kamu yang memaksaku datang. Lihat, sekarang aku dimarahi dan diusir. Jadi, sekarang kamu senang, kan? Sudah kubilang. Aku hanya siswa SMK. Bagaimana bisa dibandingkan? Qin Hao, sungguh, kamu membuatku marah. Sekarang aku dimarahi. Aku tidak akan bicara denganmu. Aku tutup telepon dulu. Tidak apa-apa. Tidak semua bos seperti dia. Hanya dia yang seperti ini. Sepertinya bos tidak bisa menundukkan kepala mulianya. Kenapa tidak minta tolong saat kamu terluka? Bagaimana kamu tahu aku terluka? Aku menebak. Kamu pikir kamu baru saja membuatku menangis? Sekarang aku membantumu, dan aku merasa malu. Tapi tidak apa-apa. Lagi pula, aku tidak ingin melamar kerja di perusahaanmu. Kamu bukan calon bosku. Jangan merasa malu. Kenapa tidak? Kirim email dari ponselku. Format standarnya adalah, kami telah mempekerjakan karyawan yang paling memuaskan. Semua dalam bahasa Inggris sekarang. Kamu ingin mempekerjakanku? Waktu mulai. Kamu hanya punya 5 menit. Oh, oke. Hei, passwordnya. 2046. Tinggal 40 detik lagi. 204. Hei, kenapa 2046? Kenapa kamu banyak tanya? Cepat. Oh, oke. Tinggal 3 menit lagi. Tapi, bagaimana caranya? Oh, Saya sarankan kamu menulis. Tulis apa yang ingin kamu kirim. ya, kenapa aku? Waktunya habis. Aku hanya ingin memberitahumu. Kamu benar-benar tidak cocok untuk pekerjaan ini. Bukan karena tingkat pendidikanmu rendah, tapi karena kamu terlalu bodoh. Hei, Presiden Zhao. Sebenarnya, aku tidak ingin datang untuk interview. Tapi aku tiba-tiba sadar kamu bisa mengajarkanku banyak hal. Aku tahu pendidikanmu tidak cukup tinggi. Tapi tidak apa-apa. Tapi aku bisa bekerja keras. Baiklah, gimana kalau begini? Aku bisa melepaskan gaji untuk 3 bulan pertama. Aku bisa tidak menerima apa-apa. Ini adalah sesuatu yang orang berpendidikan tinggi tidak bisa lakukan. Aku tahu pendidikanku rendah. Tapi murah itu ada keuntungannya. Tolong beri aku kesempatan. Zhao. Cantik sekali. Sayang, tampar aku. Kenapa? Apa aku sedang bermimpi? Kamu tidak sedang bermimpi. Aku di sini. Aku di sini. Kamu akhirnya adalah istri sahku. Sayang. Ayo pergi. Ayo berangkat. Enak sekali. Aku akan menilaimu dengan ketat dalam 3 bulan. Ayo kita bertaruh. Taruhannya adalah persepsi bawaan kita tentang masyarakat. Aku harap kamu bisa mengubah pikiranku. Sungguh. Aku berhasil. Aku tidak akan menyerah. Nanti datang ke kantor untuk ciuman pertamamu.
Tolong cuci muka sebelum datang. Ada apa dengan wajahku? Oh, aku berhasil. Pak, ini adalah rencana dan pengaturan saya. Terima kasih. Terima kasih. Yongsha. Jangan terlalu keras. Ini akan berhasil. Xiaoxia, klienmu sudah datang. Oke. Pergi. Oak. Ayo. Berapa lama siswa SMK bisa bertahan? Perlu dibahas. Jangan bergosip tentang orang lain di belakang mereka saat bekerja. Oak. Ayo, Lucy, lihat rencana yang sudah saya revisi. Menurutku ide keseluruhanmu tidak buruk. Tapi bisakah kamu memadatkan semua itinerary menjadi satu hari? Karena suamiku ada perjalanan bisnis keesokan harinya. Oke, tidak masalah. Saya ingin bertanya, mengapa Tuan Zhang tidak ada di sini? Dia seharusnya mendengarkan kasus perencanaan kita. Dia sibuk bekerja. Selain itu, saya datang ke perusahaanmu untuk merencanakan perjalanan perpisahan ini. Dia tidak tahu. Oh, Gomong-Gomong. Saya punya permintaan lain. Bisakah kita mengurangi sedikit kehangatan? Bisa diganti dengan melambangkan bahwa pernikahan kita telah berakhir. Untuk proyek ini, Oak. Selain itu, temukan tempat yang berkesan untuk mengakhiri masa lalu kita. Untuk mengakhiri masa lalu kita. Oh, ngomong, kami pernah mengubur kapsul waktu. Kami mengubur kapsul waktu. Kami ingin menggali kembali. Oke. Nyonya Chen, saya berani bertanya. Dari apa yang baru saja kamu katakan, sepertinya hubunganmu cukup harmonis. Lalu mengapa kamu ingin bercerai? Oh, maaf. Saya hanya bertanya begitu saja. Ya, ketika saya selesai merevisi rencana ini, saya akan segera mengirimkannya ke emailmu. Oke, terima kasih atas bantuannya. Tidak apa-apa, sampai di sini saja. Oh, Gomong-Gomong. Aku dengar perusahaan MyWayMU sangat terkenal di industri ini. Sangat tinggi. Dan aku dengar bosmu masih muda dan berbakat. Oh, maksudmu Presiden Zhao? Kamu kenal dia? Tidak, aku tidak kenalnya. Aku datang ke sini karena rekomendasi teman. Tapi kamu benar-benar profesional. Oh, terima kasih. Aku sangat puas. Oke, sampai di sini saja. Sama-sama. Oak, selamat tinggal. Hati-hati di jalan. Dah. Aneh kenapa mereka mau bercerai. Kamu sedang mengerjakan proyek. Bukan untuk menanyakan latar belakangnya. Apa hubungannya perceraian denganmu? Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya berpikir lebih baik rujuk daripada bercerai. Ini kasus pertamamu. Lebih baik kamu hati-hati. Jangan sampai ketahuan lagi mengintip privasi klien. Hal seperti ini. Kamu mengerti? Ya ampun. Oh, aku takut setengah mati. Oh, selesai sudah. Ada sistem komputer yang berbeda. Hah, Lucy di mana? dia pergi karena ada urusan mendesak. Oke, kalau begitu kamu ikut aku. Aku. Ya, kamu. Kamu mau aku menunggu? Tuan Zhao, mau dibawa kemana aku? Bukan urusanmu. Lalu kenapa kamu mengajakku keluar? Sebentar lagi kamu akan tahu. Dengar, kamu tidak bisa parkir di sini dan berputar-putar di sekitar sini. Aku akan menghubungimu kalau sudah selesai. Lalu kamu datang menjemputku. Tuan Zhao, tapi aku tidak bisa menyetir. Aduh, apalagi yang bisa kamu lakukan selain makan? Kalau kamu sakit, kasih aku kuncinya.
Oke, serahkan saja padaku. Oke, oke, oke. Aku serahkan padamu. Hello? Xiao Qiang sudah pergi. Ikut aku. Aku tadi main catur. Aku nggak main. Xiao Qiang sudah pergi. Li, maksud kamu apa? He decided cat main satu game. Tapi kamu pergi setelah 5 game. Bosen banget. Cut. Kenapa kamu parkir mobil di sini? Pak, izinkan aku parkir sebentar. Aku segera pergi. Lihat ini, kelihatannya seperti apa? Ini ganggu permainan catur kami, tahu? Yah, bukannya tempat ini cukup luas? Gimana kalau begini? Aku bayar kamu. Sayang, aku pergi saat waktunya habis. Aku nggak butuh uangmu. Aku punya uang, tahu? Aku langsung pergi. Bikin kesal. Pak, gimana kalau aku main catur denganmu? Dan kamu nggak ada teman main. Kalau aku menang, aku tunggu bosnya datang. Kalau kamu menang, kamu boleh pergi. Kamu main catur dan gangku. Pengalaman caturku lebih tua beberapa kali lipat darimu. Kamu main catur dan gangku. Ayo main satu game. Kamu benar-benar mau main catur denganku? Tentu, ayo. Dan Kiao berterima kasih di sini. Ok, kamu Zhao dan Kiao bilang mau ngapa-ngapain. Bisa nggak kita bantu kamu? Ya, terima kasih. Oke, tetap kontak. Pasti. Ya. Ok. Skakmat. Lawan. Bagaimana bisa kamu kalah dari seorang gadis kecil? Seharusnya tadi kamu mainkan kuda. Maksud kamu apa? Bukannya kamu cuma asal tebak? Orang yang sopan tidak bicara saat menonton catur. Dan Jerry, jangan ngomong sembarangan. Berhenti berdebat dan biarkan dia berpikir. Oh, berhenti berdebat. Biarkan dia berpikir. Kamu sedang main catur? Kamu sedang apa? Ningxia. Tuan Zhao. Aku menyuruhmu menjaga mobil. Tapi kamu malah main catur. Kamu memang jago cari kesenangan. Aku sedang mengawasinya. Bukannya masih utuh? Mau lanjut main catur? Tidak. Tunggu sebentar. Paman-paman, aku sangat menghargai kalian semua hari ini. Tapi aku harus pergi sekarang. Aku masih ingin balas dendam. Tapi bosku menyuruhku cepat kembali. Harus kukatakan, gadis kecil. Kamu memang jago dalam hal ini. Aku rela mengakui kekalahan. Bagaimana kalau lain kali kita bertanding lagi 300 ronde? Sepakat. Ok. Cepat naik. Aku tidak menyangka kamu jago main catur. Ya, lumayan. Aku pernah belajar sedikit sebelumnya. Tapi belajar hal-hal yang tidak berguna ini. Bagaimana bisa kamu bilang tidak berguna? Ini adalah suatu kesenangan. Kamu belum belajar apa yang seharusnya kamu pelajari sekarang. Kamu bahkan tidak punya keterampilan bertahan hidup yang penting. Kamu hanya peduli pada kesenangan. Tuan Zhao, aku tidak sebodoh yang kamu pikirkan. Sebenarnya, ayahku mengajarkanku ini waktu aku kecil. Dia sedang banyak tekanan di pekerjaan saat itu. Jadi itu satu-satunya kesenangannya. Jadi aku belajar sedikit. Tapi sekarang, Tidak. Ayahku sudah meninggal. maaf. Tidak apa-apa, itu sudah lama sekali. Aku tidak akan menurunkan standar untukmu. Untuk menurunkan harapanku padamu. Aku tidak berpikir begitu. Hei, Xiuan, ada apa? Apa? Kamu terlalu berani.
Ayo ketemu di Barkinhau. Aku akan segera sampai. Oh. Tuan Zhao, saudaraku mengalami kecelakaan. Oh, aku akan mengantarmu ke stasiun MRT terdekat. Ada apa? Kamu pikir aku supirmu dan memintaku mengantarmu ke tujuanmu? Tidak. Turunkan aku di depan saja. Jauh babi Pi, tanpaku, kamu bisa bertahan selama ini? Dasar kurang ajar. Hei, supir. Kamu bilang kalau mau bercerai. Pasti karena hubungan tidak baik. Tapi kalau hubungan tidak baik, kenapa jalan-jalan? Pemikiran yang sangat maju. Tidak, maaf. Xiaoxia, aku beritahu kamu. Pemikiranmu bisa jadi filsuf. Hahaha. Selamat pagi, Tuan Zhang. Selamat pagi, Chen. Selamat pagi. Ini dia. Maaf. Aku terlambat. Lihat. Dia perlu berdandan. Masuk ke mobil. Hello. Pelan kan, Tuan Zhang. Tuan Zhang, kami sudah menyiapkan merek air mineral favorit Anda. Nona Chen, dan camilanmu juga sudah disiapkan sesuai permintaan. Rendah kalori dan sehat. Kamu sudah memikirkan semuanya. Menurut informasi, Tuan Zhang adalah vegetarian. Jadi, makanan kita juga diatur sesuai permintaanmu. Ya, Tuan Zhang. Biasanya makan makanan vegetarian. Dan dia tidak menyentuh makanan berminyak lainnya. Kecuali ada acara sosial penting. Dia biasanya makan di rumah. Oh, benar. Itu bagus. Sekarang, pria suka bersosialisasi di luar. Orang seperti Tuan Zhang jarang ditemukan. Oh, orang? Terlalu banyak pantangan. Apa gunanya hidup seperti ini? Xiaoxia, ayo pergi. Oke. Di reuni kelas 77 sekolah menengah Tongji, Chen Pingping tertinggal karena keseleo pergelangan kaki. Zhao Jiwei menggendongnya dan berjalan di belakang. Di perjalanan, kamu istirahat di sini. Mereka berbagi kegagalan dalam hidup dan cinta. Dan kemudian mereka jatuh cinta. Hei, Tuan Zhang. Bukankah kamu Zhang Ziwei? Kenapa jadi Zhao Jiwei? Apa kamu salah ketik? Dulu saya bermarga Zhao. Tapi sekarang saya bermarga Zhang. Maaf. Kalau begitu saya lanjutkan. Tidak apa-apa. Dengan berlalunya waktu, kamu telah mengalami pasang surut, suka dan duka. Sekarang, saatnya untuk mengakhiri. Selanjutnya, tolong beri titik pada perasaanmu. Ayo pergi. Pergi ke pohon itu. Zhang, sudah 10 tahun. Di mana kamu mengubur guci yang kamu beli? Di bawah pohon yang mana? Kamu enggak? Jangan khawatir. Pohon itu sangat khas. Ada 2 cabangnya. 2 cabang? Tidak apa-apa. Oke. Hei, Tuan Zhang. Apakah ini pohonnya? Bukan pohon ini. Ini pohon dengan 3 cabang. Bukannya kamu bilang 2 cabang? Apakah yang ini mirip?
Bukan yang ini. Tempat bercabangnya sangat pendek. Akan tumbuh lebih tinggi. Baik, bukan yang ini. Apakah ini yang dimaksud, Tuan Zhang? Yang ini pendek. Ya. Seharusnya ini yang dimaksud. Jampun. Sudah tumbuh sangat tinggi dalam 10 tahun. Oke, Yang ini? Sini, berikan padaku. Hey Camel. Haruskah kamu melakukan ini? Bukannya kita sudah sepakat? Mari kita pergi ke lokasi berikutnya. Tuan Rumah Pohon, aku sudah memotret saudaramu. Ah, Hei, Master. Kamu bilang hubungan mereka sangat baik. Mengapa mereka ingin bercerai? siapa yang tahu? Mungkin di tempat yang tidak kita lihat. Mereka pernah memiliki momen yang tidak pantas. Tidak, setelah mengamati mereka seharian. Menurutku hubungan mereka cukup harmonis. Berbeda dengan pasangan-pasangan di sekitarku. Menurutku di lautan manusia yang luas ini, tidak mudah menemukan yang cocok. Mereka tidak hanya menemukan, tetapi juga menghabiskan lebih dari 10 tahun bersama. Dan memiliki hubungan yang sangat baik. Jadi aku pikir, perceraian mereka mungkin hanya impuls sesaat. Dan mereka mungkin akan menyesal dalam beberapa hari. Xiao, biar aku kasih tahu. Ini namanya perjalanan privat khusus. Kamu bukan mediator di kantor urusan sipil, kan? Kita hanya perlu melakukan pekerjaan kita sendiri. Jadi jangan khawatir tentang itu. Oh, Master. Aku tidak hanya khawatir tanpa alasan. Karena kita melakukan kustomisasi privat. Kita harus bertanggung jawab pada tamu. Jadi aku sudah menyiapkan kejutan untuk mereka. Apa yang kamu lakukan? Hei, dengarkan aku. Jangan melakukan hal gegabah. Bos akan marah besar kalau tahu. Ini Presiden Zhao lagi. Zhao selalu dingin seperti robot. Aku berbeda dengannya. Aku manusia asli. Mungkin mereka akan berterima kasih padaku nanti. Apa yang akan kamu lakukan? Oh, ya. Jangan khawatirkan aku. Hei, Xiao. Hei, Lucy. Biar aku kasih tahu. Sia yang baru. Ya, ada sesuatu yang terjadi. Sekarang, kamu cepat beritahu bos. Oak. Aku akan pergi melihat sekarang. Aku mau paket pasangan. Kamu tidak dengar aku? Baik, Tuan. Master Zhao. Apa kamu melamarku? Melamarmu? Kamu pikir aku buta? Apa yang ingin kamu lakukan? Restoran ini adalah tempat untuk kencan dan melamar. Dua pria duduk di sini. Sudah cukup aneh. Kamu malah pesan paket pasangan. Bukankah kamu membuat mata orang sekitar semakin melotot? Kamu tidak lihat?
APA. Mata semua orang seperti pedang tajam menusuk kami. Hei, aku di sini untuk menyelidiki. Tahu? Menyelidiki apa? Aku di sini untuk melihat apakah kamu tulus padaku. Lihat, ini restorannya. Restoran tertinggi untuk lamaran dan kencan pasangan. Aku ingin melihat menu pasangan yang mereka desain. Apa rahasianya? Kalau begitu kamu harus bawa seorang perempuan ke sini. Kenapa kamu bawa aku ke sini? Aku tidak mengkritikmu. Kamu harus Mangaville Olive Blue Bridge International. Tapi kamu harus memulai perusahaan dan FMU sendiri. Kamu sudah lebih dari 30 tahun. Dan kamu masih dalam masa pemberontakan. Langkiao International adalah milik Liu Lanzi. Tidak ada hubungannya denganku, oke? Kamu bilang itu bukan urusanku, tapi itu urusanku. Liu Lanzi adalah ibumu kandung. Bahkan jika kamu tidak ingin mengakuinya, kamu tetap daging yang dipotong dari tubuhnya. Jangan mengatakannya dengan buruk, oke? Bukan aku yang menggambarkannya dengan menjijikan. Tapi mentalitasmu yang bermasalah. Langkiao International sebenarnya memiliki banyak masalah. Kamu benar-benar perlu menghadapinya. Itu tidak sesulit yang kamu pikirkan. Kamu seharusnya tidak terlalu memikirkannya. Misalnya, masalah ibumu dan masalah Sulu. Kamu harus menghadapinya. Cukup. Jangan memancingku sampai sakit. Cukup. Oh, gomang-gomang. Kamu memintaku untuk mencari tahu tentang ayahmu. Tidak ada kabar. Mungkinkah dia sudah menghilang dari dunia ini? Mungkin dia sudah pergi ke luar negeri. Sudah lebih dari 20 tahun. Jika ayahmu berdiri di depanmu, apakah kamu akan mengenalinya? Aku hanya berusia 4 tahun ketika dia pergi. Jadi aku hanya bisa mengingat penampilannya yang muda. Tunggu sebentar. Oke. Halo. Aku tahu. Oke, aku akan segera ke sana. Oke, aku duluan ya. Makanan ini aku yang terakhir. Lain kali kamu yang beli tempatnya. Kenapa kamu langsung pergi? Gimana kalau pesan paket couple ini? Anggap saja traktiran untuk tangan kiri dan kananmu. Biar mereka merayakan. Ya sudah. Pak, apakah kamu dan kamu bertengkar dengan pacarmu? Mata yang mana yang bilang dia pacarku? Aku tahu, meskipun kita bertengkar. Tapi kita tetap harus bahagia sebagai jomblo. Silakan dinikmati. Aku kenyang. Kamu gimana? Aku juga kenyang. Ayo pergi. Oak. Toby. Terima kasih. Ada apa ini? Ada apa sih? Kenapa pintunya dikunci? Masa sih dikunci? Xiao Xiao. Kamu di mana? Kenapa pintunya dikunci? Pak Chang dan Bu Chen. Jangan marah. Dengarkan aku. Sebenarnya, aku lihat kalian punya hubungan yang sangat baik. Jadi, aku ingin kasih waktu buat kalian berdua untuk lebih akur. Aku harap kalian bisa lepaskan dendam. Dan mulai lagi dari awal. Dasar anak kecil, kamu ini main-main aja ya. Cepat buka pintunya. Kamu punya hak apa buat begini? Pak Zhao, kenapa kamu di sini? Kalau kamu tidak bikin masalah, buat apa aku datang? Aku tanya, siapa yang izinkan kamu berbuat seperti ini? Aku cuma ingin bantu mereka. Setiap orang punya nilai hidupnya sendiri. Dan hidupnya sendiri. Aku cuma berharap mereka bisa memikirkannya baik-baik. Apa kamu pikir hanya kamu, Ningxia, yang berpikir dengan matang? Kamu benci aku memperlakukanmu dengan kacamata kuda. Bagaimana denganmu? Kamu mendengarku dengan jelas. Ketika mereka keluar nanti, tidak peduli apa yang mereka katakan. Apa buat perusahaan pun, kamu tidak perlu kembali ke perusahaan. Kamu mengerti? Kamu mengerti? Maaf, Buka pintu. Maaf. Saya Zhao dan Kiao, Presiden My Way. Saya minta maaf atas perilaku gegabah karyawan kami. Saya minta maaf kepada Anda. Saya benar-benar minta maaf.
Maaf, Anda adalah Zhao Dan Xiao. Bagaimana kalian saling mengenal? Oh, Tidak, tidak. Kami baru saja bertemu. Kami akan menanggung semua biaya perjalanan ini. Oh, hasilnya, biarkan Departemen Hukum usaha kami. Dan Departemen Hubungan Masyarakat menghubungi Anda. Saya benar-benar minta maaf. lupakan saja. Bagaimanapun, ini adalah yang terakhir kali. Saya harap Anda tidak mempersulit Xiao Xia. Bagaimanapun, Xiao Xia juga sudah sangat berusaha untuk menyelesaikan rencana perjalanan ini bersama kami. Oh, baiklah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Zhao. Oh, Presiden Zhao. Tidak apa-apa. Kami tidak senang. Atau tidak puas. Meskipun kami semua sudah berusia 50-an, kami masih mengejar cinta sejati. Tujuan pernikahan bukan untuk berkompromi. Bersama adalah untuk kebahagiaan dan sukacita. Xiao Xia, saya harap kamu akan memiliki cinta yang bahagia di masa depan. Zhao. Kamu sudah menikah? Belum. Punya pacar? Aku harap kamu akan menemukan. Kamu harus menemukan wanita yang mencintaimu dan kamu mencintainya. Karir dan kekayaan tidak bisa mewakili kebahagiaan keluarga. Oak, kami sangat puas dengan perjalanan ini. Untuk kompensasi selanjutnya, tidak penting. Xiao Xia juga sangat berterima kasih padamu. Baru saja, Zhang dan aku, kami berbicara dengan sangat menyenangkan di dalam. Sekarang kami sudah melepaskan. Kami benar-benar minta maaf. Sopir, tolong antar kedua tamu ini kembali. Oke, Tuan Zhang, silakan. Tuan Zhang dan Nyonya Chen. Aku harap kalian bisa bahagia. Dan aku harap kalian bisa hidup indah di masa depan. Terima kasih. Presiden Zhao. Aku sangat senang bertemu denganmu. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Ayo pergi. Tuan Zhao. Tuan Zhao, tunggu aku. Tuan Zhao, tunggu aku. Tuan Zhao, kamu meninggalkanku. Tuan Zhao, kamu meninggalkanku. Tuan Zhao, aku tahu kamu marah padaku dan ingin memecatku. Tapi ini daerah terpencil. Kenapa tidak bawa aku ke kota dulu baru memecatku? Bukankah kamu mampu? Kamu bisa mengunci tamu di ruang privat. Tidak bisakah kamu melakukan itu? Tapi tidak ada taksi di sini. Bukankah kamu sangat mampu? Cukup hentikan mobil sembarangan di pinggir jalan. Tuan Zhao, aku tahu aku salah. Tapi aku sebenarnya sudah dapat taksi. Betapa berbahaya. Benarkah? Kalau begitu, aku yang paling berbahaya. Dan kamu tidak perlu datang ke perusahaan besok. Aku akan meminta Lucy mengantarkannya untukmu. Tuan Zhao, pergi. Tuan Zhao.
Nona Ning. Biarkan aku mengantarmu. Mobilku ada di depan. Kenapa aku begitu tidak berguna? Aku tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Ayah dan ibu sangat merindukanmu. Aku tidak bisa melakukan apapun. Tuan Zhao, Kamu punya naluri arah yang bagus. Kamu akan sampai di rumah besok jika lewat sini. Kamu tahu, Tuan Zhao, maafkan aku. masuk. Jika aku tidak menjemputmu, apakah kamu benar-benar akan pulang jalan kaki? Ya, aku akan pulang jalan kaki. Apakah kamu puas dengan penampilanmu hari ini? Tidak, itu belum cukup baik, bosku. Kamu belajar bahasa Inggris cukup cepat. Itu menunjukkan kamu punya ingatan yang bagus. Oh, aku sudah sangat tertinggal dari orang lain. Bagaimana kamu bisa mengejar orang lain jika tidak bekerja keras? Kamu sudah menunggu begitu lama, tapi tidak ada yang menjemput. Sepertinya kamu tidak punya banyak teman. Siapa bilang? Kakakku sedang dalam perjalanan ke sini tadi. Xiaoyang, aku punya teman online yang sangat baik. Hahaha. Kamu bahkan percaya pada teman online New. Kamu bahkan tidak tahu apakah dia orang sungguhan. Kamu tidak mengerti. Meskipun kami belum bertemu, tapi dialah yang paling mengenalku. Dan aku menceritakan semua rahasiaku padanya. Mungkin itu situs web untuk mengumpulkan informasi pelanggan. Apakah kamu punya banyak pesan spam di ponselmu? Mereka sama sekali tidak romantis. Aku melakukan ini di kampus. Aku melakukan riset pasar untuk data ponsel. Dan membuat aplikasi. Wah, kamu luar biasa. Kamu bisa membuat aplikasi? Bagaimana sekarang? Sekarang apa? Apa yang terjadi sekarang? Aku bisa pergi dan mengundurnya. Aku belum menggunakannya sejak menyelesaikan proyek kelulusanku. Tidak bisa diunduh. Apakah aku perlu mengingatkanmu sesuatu? Oh, maksudmu Ming? Bahan untuk besok. Jangan pikir pemecatan tidak berarti. Aku tahu. Kau menjemputku karena semangat kemanusiaan. Dan aku sama sekali tidak memenuhi persyaratanmu untuk karyawan. Aku jauh dari memenuhi persyaratanmu untuk karyawan. Tidak apa-apa, saat kita tiba di kota, aku akan menghilang di depanmu dalam sekejap. Dan aku tidak akan muncul lagi. Kau cukup sadar diri, itu bagus. Halo. Ini Zhao dan Kiao. Mengapa kau mengubah rencana investasi My Way? Bukankah kita sudah menandatangani surat kesepakatan kerjasama strategis? Oke, dah. Aku sudah tiba di kota. Kau bisa pulang sendiri sekarang. Turun. Kakak, kau sudah kembali. Aku sudah melalui banyak kesulitan di perjalanan. Untuk pulang.
Aku sangat lelah. Kakak, kau baik-baik saja? Kakak, jangan menangis. Mandi dan tidur. Banyak pria lebih baik dari Sanyan di jalanan. Aku baik-baik saja. Berikan aku waktu. Aku percaya. Waktu pasti akan mengikis segalanya. Apa? Dan Kiao sudah kembali. Mengapa tidak memberitahuku lebih awal? Kebetulan, aku membuat sup favoritmu hari ini. Tinggal dan makan malam bersama kami nanti. Tidak. Bagaimana dengannya? Bukankah kau paling suka sup ikanku? Kau bekerja sangat keras. Kau perlu makan lebih banyak untuk menyegarkan diri. Tidak. Aku mengirimkanmu rencana minggu lalu melalui manajer Yo. Sudah baca? Kasus perencanaan apa? Platform jaringan hotel. Sekretaris Wang harus menunjukkan puluhan rencana padaku setiap minggu. Bagaimana aku bisa mengingat semuanya? Tinggal untuk makan malam-malam ini. Kami ingin membangun platform jaringan, mengintegrasikan sumber daya hotel domestik, dan mengembangkan rute spesifik. Kelompok target adalah pasangan, pengantin baru, dan pelancong. Oh, ngomong-ngomong. Kamu bilang itu baru aku ingat. Blue Bridge Golf Club sangat membutuhkan manajer. Kamu bisa memilih beberapa orang berpengalaman dari pihakmu untuk membantu. Model baru ini bisa membawa semangat baru ke pasar. Semangat baru. Dan juga mempromosikan hotel-hotel di bawah grup Zhao. Promosi dan publisitas. Juga, aku baru melihat laporan keuangan kuartal ini minggu lalu. Lihat. Bisakah kita berhenti melihat laporan keuangan sementara? Bu, kita hanya butuh modal awal sekarang. Persiapan proyek ini sangat lengkap. Apakah ibu masih ingat aku? Ketua Liu. Tolong berdiri dari sudut pandang investor. Untuk menilai rencana ini dengan adil. Kamu adalah pewaris Langkiao International. Kamu tidak peduli dengan Langkiao, tapi memperkenalkannya. Hal-hal kekanak-kanakan itu tidak penting. Atau kamu akan mempermalukan Langkiao. Itulah Kiao International Liu. Di harimu, yang lebih penting dari kebahagiaanku. Bukan urusanku. Dan jalanku adalah milikku sendiri. Itu impian dan karierku. Xiao Xiao. Sudah bertahun-tahun sejak itu terjadi. Kamu harus melepaskannya. Kamu adalah satu-satunya anakku. Cepat atau lambat, kamu akan mengambil alih Langkiao International. Apa itu impian? Saat kecil, kamu ingin menjadi masinis kereta. Setelah itu, kamu menamparku. Impian adalah hal yang paling ilusif. Seperti sekarang, kamu bahkan tidak bisa berjalan. Tapi kamu ingin lari. Jika aku tidak menghentikanmu sekarang, kamu akan merasakan sakit saat terjatuh. Pada levelmu di dunia bisnis, kamu tidak berhak berdiri di rumahku untuk berbicara tentang idealisme denganku. Dan aku tidak perlu melihat barangmu. Aku tahu, Langkiao International ada di sini. Pasti menjadi perantara untuk hotel lain. Kami ingin pangsa pasar.
bukan keuntungan individu. Selama model baru ini dibuat, pasti akan ditiru, dan kemudian menjadi terkenal. Reputasi stabil Lankiao adalah keunggulan terbesar kami. Hotel baru lainnya tidak bisa menggantikan. Segera pasar akan menjadi milik kami. Lankiao akan segera menjadi penerima manfaat terbesar. Kamu sangat sombong. Kamu persis seperti ayahmu saat muda. Jika kamu masih ingat ini adalah rumahmu, dan ingat bahwa aku adalah ibumu, jangan bicara padaku tentang rencana apapun. Tinggal saja dan makan bersamaku. Aku tidak tahu apakah pernah melihat anime berjudul Spirited Away. Ini adalah kartun favoritku. Ada sebuah pepatah di dalamnya. Pengalaman tidak dilupakan. Hanya saja kamu tidak bisa mengingat. Jangan berurusan dengan dia. Ayahnya seperti apa orangnya? Dia tidak layak menjadi menantuku. Dia jelas punya tujuan untuk berhubungan denganmu. Yang dia incar akhirnya adalah Blue Bridge International milikku. Ibu, Sulu benar-benar mencintaiku. Dan aku juga mencintainya. Ini tidak ada hubungannya dengan perseteruan keluarga kita. Aku, Liu Lanxi, sudah lama di dunia ini. Aku bisa melihat siapa yang baik dan siapa yang jahat. Jika kamu masih mengakuiku sebagai ibumu, kamu harus putus dengan dia segera. Xiao Xiao, Xiao Xiao. Kamu mau kemana? Karena aku tidak bisa mendapatkan persetujuanmu, aku memutuskan untuk pergi dengan Sulu. Untuk belajar di Kanada. Xiao Xiao, Xiao Xiao. Sulu. Sulu. Sulu, Sulu, Sulu. Shu. Bangun, bangun. Begitukah kamu memikirkan aku? Itukah yang kamu pikirkan tentang aku? Jadi kamu juga pecinta kecantikan. Aku bukan pecinta kecantikan. Tapi aku percaya pada kisah kecantikan dan si buruk rupa. Asalkan kamu memberiku ciuman. Bahkan roh pohon pun bisa menjadi pangeran. Masuklah. Zhao. Di mana kopiku? Maaf. Aku akan segera menyiapkannya untukmu, Ningxia. Dia menyiapkan semua ini setelah dia datang. Rekan kerja sudah terbiasa. Zhao. Kamu baik-baik saja hari ini? Kupikir avatar jelek itu digambar olehmu. Oh, aku juga bisa menggambar. Aku bisa menggambar lebih baik darinya. Ah. Di mana dia? Kamu bilang Ningxia tidak datang hari ini. Dan dia tidak meminta cuti. Aku akan belikan kamu kopi sekarang. Tidak.
Kamu duluan. Terima kasih. Dah. Tolong, Tidak masalah. salin dan kirimkan. Dah. Istirahat lebih awal. Aku serahkan semuanya padamu. Kamu bisa melakukannya. Tidak masalah. Jangan laporkan kami karena mengganggumu. Pendatang baru harus mengerjakan klasifikasi dokumen ini. Tidak, aku tahu kamu ingin aku lebih mengenal perusahaan. Jangan khawatir, aku bisa menanganinya. Bekerja keras. Merah berarti harus diselesaikan dalam seminggu. Ini kasus mendesak. Hijau berarti sudah ditandatangani dan perlu perencanaan. Coklat belum ditandatangani. Black adalah yang perlu direncanakan. Tolong tinjau. Apa aku memecatnya kemarin? Oh tidak. Oh, aku akan terlambat. Aku dimarahi oleh Zhao Beiki. Oh. Aku sudah dipecat. Kenapa kamu terburu-buru? Hai. Bagus. Aku bisa tidur lebih lama. Kenapa ini terasa aneh? Apa aku seorang masokis? Aku tidak bisa tidur nyenyak tanpa dimarahi. Hai. Ya. Zhao Baipi. Kamu tidak ingin hidup? Kamu harus muncul di kantorku dalam setengah jam. Bekerja. Tuan Zhao, terima kasih banyak telah memberi saya kesempatan ini lagi. Kesempatan didapatkan oleh dirimu sendiri, bukan diberikan oleh orang lain. Meskipun aku membencimu, anehnya, klien sepertinya menyukaimu. Baiklah. Tuan Zhao, ini kopi Anda. Ini milikmu. Halo. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ini rapat untuk kepala departemen. Ini rapat untuk kepala departemen. Personel yang tidak terkait harap segera meninggalkan ruangan. Oke. Maaf, saya tidak paham tadi. Saya akan pergi sekarang. Maaf. Mari kita mulai. Lembur di akhir pekan dan temani saya menemui klien. Juga, ini beberapa informasi tentang perusahaan investasi. Dan daftar bos yang perlu kita hubungi. Tolong perhatikan baik-baik. Dan persiapkan dengan baik. Tidak boleh ada kesalahan. Tapi aku ada urusan lain. Ini perintah. Ini bukan untuk dibahas. Tidak ada tapi-tapian, ingat.
Oke, aku sudah bekerja untuk Zhao Baipi. Bicara lebih keras. Patuhi perintah. Oh, satu hal lagi. Jangan terus bersin saat bertemu klien besok. Jangan selalu ada hal memalukan yang terjadi. Pasti kamu yang menyemprotkan parfum sebanyak itu setiap hari. Ah, kamu. Banyak sekali.